Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan bersama saya Novia Ardianti dalam program Baperan, Bincang Masalah Perempuan dan Anak dengan topik pengarustamaan gender atau PUG. Hal yang sering disalahartikan di masyarakat adalah menyatakan bahwa gender ini sama dengan jenis kelamin atau mengartikan gender pasti selalu berkaitan dengan perempuan. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Dari definisi gender, perbedaan dengan jenis kelamin karena gender ini adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan sosial budaya, serta dapat berubah dari waktu ke waktu. Beragam stereotip yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki ini dikenal lebih rasional, kuat, agresif, dan tegas, sedangkan perempuan lebih bersifat emosional, ragu-ragu, pasif, dan lemah. Dan telah hadir bersama saya Kepala Bidang Kualitas Terhadap Perempuan, Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi. Ya, selamat pagi Ibu Ernani. Selamat pagi. Selamat pagi. Juga dihadiri oleh Ibu dari Fungsional Muda Pemberdayaan Perempuan. Selamat pagi Ibu Lina Widi Astuti. Baik, ya Bu, di pagi hari ini saya ucapkan selamat datang di studio Tubabaku. Di sini kita akan membahas tentang pengustamaan gender ya Bu ya. Ya, langsung saja saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan gender dan kesetaraan gender, Bu. Ada yang bisa, mungkin dari Ibu Lina atau Bu Ernani yang bisa menjawab. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan gender dan kesetaraan gender. Iya. Ya, di sini yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sementara kesetaraan gender adalah di mana kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berprestasi dalam segala bidang kegiatan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Ya. Sementara konsep gender ini terbagi menjadi dua, Iya. yaitu biologis dan sosiologis. Nah, sementara yang biologisnya merupakan jenis kelamin yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara kodrat atau berasal dari Tuhan. Contohnya, laki-laki itu memiliki sperma, laki-laki memiliki jakun, sedangkan perempuan ini memiliki kandung telur. Sementara perempuan ini dia bisa mengandung, bisa menyusui, dan bisa melahirkan. Ya. Sementara untuk sosiologinya, yaitu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat secara sosial dan budaya. Contohnya, bahwa seorang laki-laki harus bertanggung jawab. Laki-laki itu kuat, dia berwibawa. Nah, sementara persepsi perempuan dia harus memiliki sifat yang keibuan, dia memiliki sifat anggun, dia bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak-anak dan suaminya. Gitu, Mbak. Ya, jadi gender itu diartikan sebagai peran dan tanggung jawab antara laki dan perempuan ya, Bu ya. Pembatasnya ya, Bu ya. Ya. Oke, baik. Dan perbedaan dari jenis kelamin, karena kan masyarakat ini kan mengartikan bahwa gender dan jenis kelamin atau seks ini kan sama ya, Bu ya. Dan apa bedanya, Bu, antara gender dengan jenis kelamin? Ya. Baik, di sini ada perbedaan jenis kelamin yang bisa disebut juga dengan seks, yaitu perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya di bagian reproduksi. Contohnya, karena dari seks ini, dari organnya ini adalah ciptaan dari Tuhan. Ya.
Nah, ciptaan Tuhan dia bersifat kodrat, dia tidak dapat berubah, dia tidak dapat ditukar-tukarkan dan berlaku sepanjang masa. Walaupun nanti di sini sering kita dengar bahwa ada laki-laki yang bersifat seperti perempuan, artinya bergaya seperti perempuan, berbicara seperti perempuan, tetapi dia tidak bisa merubah kodrat yang memang sudah ditentukan dari Tuhan. Nah, artinya walaupun dia sudah berbicara seperti perempuan, tapi dia tidak bisa artinya melahirkan seperti perempuan, tidak bisa menyusui seperti perempuan. Nah, sementara gender itu yaitu perbedaan perempuan fungsi tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang menghasilkan konstruksi sosial. Artinya bahwa itu merupakan buatan dari manusia, tidak bersifat kodratif, dapat berubah, dapat ditukar, dan tergantung waktu dan keadaan. Gitu, Mbak. Ya, berarti dari gender dan jenis kelamin ini benar-benar beda ya, Bu ya. Bahwa gender ini bisa dilakukan oleh perempuan atau laki ya, pekerjaannya ya, karena bisa berubah. Ya, Bu, lanjut. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya tentang apa, Bu, dasar hukum dari adanya pengaruh utama gender atau PUG ini, Bu? Baik, setiap kegiatan pasti akan ada dasar hukumnya ya, Mbak, supaya kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kegiatan pengaruh utamaan gender ini sendiri ada beberapa dasar hukumnya, diantaranya ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tubaba itu sendiri. Kemudian ada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 15 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan PUG di daerah. Kemudian sama Permen PPA Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak. Dan yang paling penting di Tubaba ini sendiri sudah memiliki perda terkait pengaruh utamaan gender dalam pembangunan daerah, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2021. Baik, itu tadi dasar hukum dari pengaruh utamaan gender ya, Bu ya. Dan kita juga ingin mengetahui, Bu, sebenarnya siapa saja, Bu, yang pihak yang dibidik dalam PUG ini, Bu? Sebenarnya semua pihak ikut andil dalam kegiatan PUG ini. Semua OPD yang ada di wilayah kerja Kabupaten Tubaba itu menjadi sasaran bidik kita dalam pelaksanaan PUG. Kemudian satker lain misalnya anggota DPRD, kemudian kepolisian pun menjadi sasaran bidik kita. Oke, baik. Dan untuk contoh dari kesetaraan gender ini seperti apa, Bu? Bisa kita kasih contoh, mungkin contoh kecil di sekolah. Di sekolah kalau zaman kita dulu SD nih, Mbak ya, mungkin yang boleh jadi ketua kelas itu cuma anak laki-laki. Karena semua orang berpikir bahwa anak laki-laki itu yang tegas, yang kuat dibandingkan perempuan. Jadi sekarang ketika anak perempuan di sekolah itu punya kemampuan dan dia siap, mungkin dia juga bisa ikut serta dalam pemilihan ketua kelas. Kemudian contoh lagi di lingkup yang lebih besar, misalnya anggota DPRD. Nah, sekarang perempuan 30% suara DPRD itu 30% harus terisi oleh perempuan. Mungkin itu contoh dari kesetaraan gender. Dan menurut Ibu sendiri nih, Bu, dilihat dari zaman yang sudah modern Ibu ya, tidak mengikuti gender yang tadi ketua kelas harus laki-laki. Kalau menurut Ibu sendiri melihat zaman sekarang yang banyak lembaga atau komunitas ya, Bu ya, yang diketuai oleh perempuan, Bu, bagaimana, Bu, menurut Ibu? Ya, itu tadi kembali ke kesetaraan gender tadi. Ketika perempuan itu memang punya kemampuan, dia bisa berperan dengan baik, dia punya kualitas, kenapa dia tidak bisa berperan? Oke, berarti ada hak juga untuk perempuan ya, Bu ya. Karena itu tadi, karena kesetaraan gender itu kan peran dan tanggung jawabnya, bukan dilihat dari jenis kelamin. Oke, berarti banyak ini ya potensi perempuan untuk menjadi kepala ya, Bu ya. Tidak salah ya, Bu ya? Enggak salah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sebenarnya, Bu, kunci utama dalam mengukur pembangunan seperti apa, Bu, pembangunan di dalam PUJ ini?
ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan di dalam daerah ya Mbak. Salah satunya itu ada 3 hal. Yang pertama bisa diukur dari indeks pembangunan manusia. Itu dia mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduknya. Kemudian ada indeks pembangunan gender, itu bisa dilihat dari ketimpangan gender di mana laki-laki dan perempuan itu tertinggal jauh gitu perannya. Kemudian yang terakhir ada indeks pemberdayaan gender. Ini yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Jadi 3 hal itu yang bisa digunakan untuk mengukur kemajuan suatu pembangunan di daerah. Baik, oke. Baik tuh Babaku, masih bersama saya Novia Ardianti dan masih ditemani dengan Bu Ernani dan Ibu Lina. Baik Bu, kita lanjutkan. Saya ingin menanyakan apa Bu manfaat yang dapat kita terima apabila kesetaraan dan keadilan gender ini tercapai? Baiklah di sini. Nah, apa manfaat yang dapat kita terima bila kesetaraan gender dan keadilan gender itu tercapai? Di antaranya yaitu kesejahteraan pembangunan akan lebih mudah tercapai karena setiap individu telah berkontribusi dengan seimbang. Ya, selanjutnya pembangunan dapat lebih cepat karena setiap warga negara berperan aktif di dalam meningkatkan taraf hidup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Terus selanjutnya itu pelaksanaan hukum serta perlindungan HAM dapat adil dan harmonis. Dan selanjutnya juga peningkatan kualitas SDM dapat dilaksanakan dengan baik sehingga setiap warga negara mampu bersaing dengan tenaga luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu produktivitas dan kinerja penduduk menjadi lebih baik karena laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama. Baik, itu tadi apabila kesetaraan itu dapat tercapai. Namun jika kesetaraan itu atau keadilan itu tidak tercapai, Bu, apa ada kerugian atau siapa yang dirugikan? Pastilah ya Mbak, yang namanya nggak setara atau nggak adil itu pasti akan timbul suatu masalah. Jadi ketika kesetaraan dan keadilan gender itu tidak tercapai, maka akan timbullah namanya ketimpangan gender. Jadi di sini sebagian besar mungkin lebih banyak perempuan yang akan merasa dirugikan seperti itu. Oke, baik. Untuk faktor penyebab adanya permasalahan gender ini seperti apa, Bu? Mungkin banyak faktor. Salah satunya yang bisa kita terima mungkin yang pertama karena budaya itu tadi ya Mbak. Yang pertama yang faktor yang terbesar itu budaya, karena budaya masyarakat kita itu masih menganggap laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan. Dia lebih bisa diandalkan dibandingkan perempuan, itu yang pertama. Kemudian ada faktor mungkin dari tingkat pendidikan. Kebanyakan perempuan mungkin pendidikannya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kemudian ada mungkin faktor diskriminasi yang membedakan itu tadi antara laki-laki dan perempuan. Itu beberapa faktor yang bisa menimbulkan permasalahan gender. Dan untuk cara mengatasi adanya permasalahan gender tersebut seperti apa, Bu? Ya, dari permasalahan dari tadi misalnya kesetaraan itu tidak tercapai, dia bisa timbul ketimpangan gender, dan mungkin yang paling banyak dirugikan di sini kita merasa mungkin perempuan. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama mungkin kita bisa meningkatkan perlindungan itu sendiri kepada perempuan. Jadi kayak sekarang kita punya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ketika ada perempuan yang mengalami kekerasan, dia bisa lapor di situ, nanti bisa ditindaklanjutin dan segala macam ya Mbak ya. Kemudian bisa memberikan kesempatan kepada perempuan, misalnya perempuan ini bisa dilatih untuk memiliki keterampilan, misalnya buat kue, nanti dia bisa jualan kue dan itu meningkatkan penghasilan perempuan di dalam keluarga. Kemudian yang terakhir mungkin kita sebagai warga masyarakat bisa mendukung dan meningkatkan kesetaraan gender itu di dalam masyarakat itu sendiri. Baik, itu tadi pertanyaan tentang kesetaraan gender ya Bu ya. Dan tidak terasa Bu, waktu sudah di penghujung. Sebelum kita tutup dialektika atau baperan bincang masalah perempuan dan anak,
kita ingin ada closing statement dari siapa kira-kira? Bu Ernani, silakan. Ya, di sini saya akan menyimpulkan, Mbak, artinya kesetaraan gender ini memang perlu diwujudkan bersama guna untuk kemajuan pembangunan khususnya yang ada di Tubaba, dan dibutuhkan kerjasama semua pihak yang ada di dalam mewujudkan kesetaraan gender ini. Baik, cukup ya Bu ya? Ya. Baik, cukup. Baik Tubabaku, itu tadi dialog kita dengan Ibu Ernani dan Ibu Lina tentang pengestamaan gender. Ya, tetap saksikan dan tetap pantenggi Baperan, bincang masalah perempuan dan anak setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat di radio streaming Tubabako. Saya mengucapkan terima kasih Novi Ardianti dan tim dari Tubabako mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.